Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Pertama-tama saya akan memperingatkannya pada khususnya pada diri sendiri dan seluruh kaum muslimin mendekati detik-detik masuknya 10 hari mendekati selesainya Ramadan kita. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat amal soleh kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita, sholat-sholat sunnah kita, dan lain sebagainya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kali ini saya akan mengangkat sebuah pemahaman kiteknya ya, dangkalnya seorang pengaku ahlu nahwu dan sorof dalam memahami sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan Dzul Khawaisir. Apa yang dipaparkan beliau ini sebenarnya menceritakan sebuah sosok seorang manusia yang di dalam hadis tersebut, sosok tersebut mempunyai ciri-ciri seperti yang dipaparkan oleh Bang Sani Uye, yaitu botak, berjenggot, celana cingkrang. Jika kita perdalam lagi ya dalam memahami sebuah hadis tersebut, kita akan menemukan sebuah pemahaman yang bisa diterima dengan akal dan hati, yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keislaman yang dimaukan oleh para ulama-ulama yang soleh. Apa itu berkaitan karakter botak, jenggot, dan celana cingkrang. Karena sepanjang perjalanan hidup saya ya dalam belajar agama, saya terus terang guru ngaji saya itu orang NU asli ya. NU asli, dia itu beliau rahimahullah, kepala botak, jidatnya hitam, dan sarungnya cingkrang. Itu NU banget, itu yang mengajarkan saya tentang cara membaca Al-Quran ya. Cara membaca Al-Quran. Makhrajul huruf. Beliau amat terkenal ya di desa saya. Saya ini di desa berguru dengan seorang tokoh NU 2 ya. Terkenal semua ya di desa saya. Terkenal semua. Dan mereka berdua ini pernah berbeda pandangan berkaitan sholat hadiah untuk mayat. Guru saya yang satu, sama-sama Nahdien ini ya. Guru saya yang satu membolehkan menghadiahkan mayat, sholat menghadiahkan mayat. Itu konsepnya bagaimana saya lupa itu. Yang satu membid'ahkan. Oh, itu dulu zaman-zaman sebelum ada internet ya. Itu sudah ada tanggapan-tanggapan seperti itu. Ya menggunakan dalil semua, tapi guru saya yang satunya ini
beliau masih hidup ya sekarang. Beliau membantah guru saya satunya. Pada saat itu saya masih SMA ya, masih SMA itu. Jadi pembicaraan sebenarnya kalau tempat saya di desa saya itu orangnya termasuk orang tuanya kritis-kritis ya. Saling menanggapi itu biasa, hal biasa pada saat itu. Sholat birrul walidain, sholat birrul walidain gitu. Ya sholat birrul walidain itu saya masih ingat itu. Nah itu dibolehkan dengan guru saya satunya dan tidak dibolehkan, dibid'ahkan oleh guru saya satunya. Dan pada saat itu memang mereka berdua ini dalam makhrajul huruf dan tajwidnya memang luar biasa ya, diakui di desa, diakui lah gitu. Karena beliau juga berguru dengan seorang ulama dari Banten ya, dari dari Garut suku Sunda, Pak Kiai Haji Adenan namanya. Nah, dalam sanad ya, sanad kalau mau dibicarakan sanad ya, sanad tentang bacaan Al-Qur'an, makhrajul huruf dan tajwid, kalau memang mau digunakan ya, saya bersanadnya seperti di situ sanad tuh. Dan sekarang ilmu-ilmu itu ya, ilmu-ilmu yang saya pelajari dari guru-guru saya itu termasuk memotivasi saya untuk lebih memperdalam lagi terhadap agama berkaitan ya, awalnya perselisihan mereka ya dalam bab ilmiah ya, itu yang memotivasi saya untuk terus mengkaji ilmu. Dan beliau ini yang sudah meninggal ini ya, setiap hari saya mendoakan. Dan dia itu setiap saya berdoa pasti saya tidak pernah meninggalkan mendoakan guru saya tersebut. Hingga saat ini dari pertama dia meninggal hingga sekarang tidak pernah saya berhenti mendoakan beliau. Yang jelas dengan doa-doa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi berkaitan tentang apa yang dipaparkan oleh Bang Sani dalam video tersebut, jelas itu suatu upaya beliau ya untuk menutup jalan pikiran pendengarnya, muhibbinnya, berkaitan gaya-gaya dia dalam video konten tersebut untuk menyerang kelompok yang anti terhadap cara beragama Bang Sani Uye. Jika dipahami lebih mendalam lagi ya, saya memahami hadis tersebut ya. Ya ini terjemah VS ilmu nahwu. Coba, ini pemahaman saya ya dalam memahami hadis tersebut. Sama-sama hadisnya sama itu. Terjemah versus ilmu nahwu. Nah, jadi jika kita pahami tentang hadis tersebut, keadaannya ketika sahabat Ali bin Abi Thalib itu membawa sebuah ghanimah tadi, emas. Kemudian Rasulullah membagi-bagikannya. Rasulullah membagi-bagikannya. Itu perbuatan Rasulullah. Itu berarti sunnah Rasulullah. Perbuatan Rasulullah. Membagi-bagi harta tersebut kepada orang-orang yang masih lemah keislamannya. Nah itu luar biasa ya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu pasti kebaikan, sunnah, bukan bid'ah ya, bukan bid'ah, pasti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menyeletuklah lisan dari Zulkhuwaisirah ini dengan aidil ya Muhammad, subhanallah. Dia membantah, tidak menyukai dengan sunnah Rasulullah SAW berkaitan
perbuatan Nabi, sunnah Nabi dalam membagi harta rampasan perang tersebut. Itu. Makanya Zulkhuwaisirah itu dijuluki oleh para ulama nenek moyangnya ahlul bid'ah karena dia tidak menyukai dengan sunnah-sunnah Nabi. Dia lebih suka agar Nabi melakukan bid'ah. Pemikirannya, nah itu, pemahamannya Zulkhuwaisirah terhadap keadilan tersebut. Apa itu? Di mata Zulkhuwaisirah, keadilan itu adalah bagaimana Nabi itu membagi harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang yang dahulu, orang-orang besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Bukan orang-orang yang baru masuk Islam. Tuh, bid'ah pemikirannya Zulkhuwaisirah. Nah, jika kita kiaskan dengan orang zaman sekarang, coba siapa? Kalau ditunjuk kepada Wahabi ya jauh banget ya. Wahabi itu kan pejuang sunnah. Orang-orang yang mempopulerkan sunnah, menghidup-hidupkan sunnah, memberantas bid'ah. Nah, jadi itu Zulkhuwaisirah itu karakternya ya orang-orang yang suka melakukan bid'ah. Itu dari terjemah saja saya memahami. Itu lebih. Coba kalau pakai parameter Sani Oye. Itu bisa bahaya ya. Bisa-bisa semua kelompok itu bisa khawarij semua. Coba kalau kepalanya botak. Orang Nahdiyin ini banyak orang-orang yang rambutnya botak, kiai-kiai, apalagi yang sudah sepuh, yang jidatnya hitam itu banyak itu. Di jamaah tabligh itu banyak itu. Jamaah tabligh itu sama dalam berakidah dengan kaum Nahdiyin, yaitu berpegang kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Coba kalau kita arahkan kepada mereka-mereka, celana cingkrang, coba. Ulama-ulama yang sepuh, yang sudah bertasawuf, itu banyak orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi dengan melakukan celananya cingkrang tadi, sarungnya di atas mata kaki. Itu coba kalau pakai parameter Sani Uye dalam memahami agama. Yang katanya dia itu apa namanya? Pandai ilmu nahwu ya, nahwu dan sorof. Memahami hadis seperti ini aja nggak bisa. Yang jadi parameternya karakter fisik ya. Botak, celana cingkrang, berjenggot. Coba. Memang dia di akhir video tersebut dia bermain kata-kata. Itu bermain kata-kata itu. Beliau mengatakan bukan berarti yang berjenggot itu Wahabi. Bukan berarti yang botak itu Wahabi. Bukan berarti yang celana cingkrang itu Wahabi. Itu permainan kata-kata aja sebenarnya. Untuk memframing ya. Mencuci otak bagi orang-orang muhibbinnya. Untuk seolah-olah jika ada yang mengkritik, dia akan mengarahkan argumentasinya itu seolah-olah bukan itu yang saya maksud. Nah itu permainan kata-kata aja. Intinya ya itu tadi, dia itu dalam memahami hadis tersebut yaitu menciri khaskan bahwa yang disebut pengikut-pengikut Zulkhuwaisirah itu adalah yang botak, yang jidatnya hitam, dan yang celana cingkrang. Karena di mata Sani Uye, orang-orang yang memakai simbol-simbol itu adalah orang-orang yang anti terhadap kelompoknya, yaitu yang digelari Wahabi. Itu kelicikan ya, kelicikan orang-orang cerdas itu. Sani Uye itu sebenarnya nggak butuh dengan akal yang cerdas. Yang dibutuhkan Sani Uye itu adalah akal yang waras. Itu. Dalam menanggapi Sani Uye itu sebenarnya kalau ada orang satu aja ya yang khusus menelusuri dia, itu kebongkar semua cara-cara dia tuh
berpikirnya ya, cara-cara berpikirnya, cara-cara berdakwahnya. Iyalah, selalu yang dikembang-kembangkan, dikiaskan begini, dikiaskan. Yang lucu yang dikiaskan begini. Jadi, orang-orang Wahabi itu sama dengan Zulkhuwaisirah tersebut, yaitu menolak sunnah Nabi, yaitu berkaitan apa namanya? Mengazankan bayi. Itu. Kemudian apalagi itu? Itu kan perbedaan banget ya. Dalam dunia fikih itu kan perbedaan banget. Jangan memaksa-maksa orang lah untuk sama dengan pemahaman ente, Bang Sani. Terlalu mentah sebenarnya cara berpikir Bang Sani ini. Cara berpikirnya ya mentah banget. Memahami hadis Nabi berkaitan Zulkhuwaisirah aja masih sebatas kulit. Itu aja subjektif. Tidak memahami kondisi ya, kondisi bagaimana simbol-simbol tersebut itu hampir semua ada di mayoritas kelompok Islam, baik jenggot, botak, dan jidat hitam. Tuh. Itu lucunya ya Bang Sani ya. Memang Bang Sani itu cara berpikirnya yang diserang. Nggak perlu kalau masalah baca kitab tapi tidak paham isi kitab ya sama aja. Ya itu tadi. Orangnya pandai membaca Al-Quran. Wih, pandai membaca Al-Quran. Pandai ilmu sorof. Nahwunya pandai. Tapi cuman sampai kerongkongan. Tidak tahu makna. Itu kelihatan dari hadis tersebut dalam memahaminya. Iyalah. Coba tuh. Coba baca hadisnya kalau nggak percaya tuh. Lihat karakternya Zulkhuwaisirah tuh bagaimana karakternya. Itu tidak menyukai sunnah-sunnah Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu dianggap salah. Ingin dirubah dengan bid'ah, pemikirannya berkaitan keadilan. Itu coba jika dikiaskan dengan orang-orang ahlu bid'ah sekarang. Coba tuh, lihat siapa itu. Bisa dilihat lah zaman sekarang. Orang yang karakter berpikirnya sama dengan Zulkhuwaisirah ya nggak susah-susah ya memahaminya ya. Siapa itu orang-orang yang gemar melakukan bid'ah, dan siapa itu yang pejuang-pejuang sunnah, itu kan kelihatan dari konten-konten video, dari ceramah-ceramah, dari kajian-kajian tuh kelihatan karakternya siapa-siapa itu. Itu Bang Sani. Jadi Zulkhuwaisirah itu karakternya membenci sunnah-sunnah Nabi. Dia itu ahlul bid'ah. Ahlu bid'ah. Tidak suka dengan sunnah Nabi, perbuatan Nabi tentang pembagian harta rampasan perang. Tidak suka dengan keadilan Nabi. Menurut dia salah. Nah, itu sama seperti sekarang. Iyalah. Orang melakukan sunnah dicela-cela ya. Dicela-cela, disuruh melakukan bid'ah. Coba. Iya, parameter mereka yang namanya sunnah itu, ahlu sunnah itu jika sudah melakukan bid'ah hasanah. Itu karakter mereka. Coba. Ih, gawat. Tuh. Itu berkaitan hadis tersebut Bang Sani. Jadi kalau antum mengatakan bahwa orang Wahabi itu tidak butuh hujah, yang dibutuhkan hidayah, jelas. Orang Wahabi itu orang yang selalu berdoa untuk mendapatkan hidayah. Iya, gak usah didoakan, mereka sudah paham. Mereka itu walah luar biasa ya. Dalam mengarungi untuk mengharap ridho Allah. Lalu berdoa hidayah, sudah mengenal hidayah. Dalam cara beragama aja mereka terus meminta hidayah agar mudah memahami agama, agar mudah mengamalkan agama. Setelah mudah mengamalkan agama, bagaimana bisa istiqomah, menjaga keikhlasan, itu butuh hidayah, dan hidayah. Jika Bang Sani mengatakan Wahabi itu tidak butuh hujah, yang dibutuhkan hidayah, kalau saya mengatakan Bang Sani ini tidak butuh akal yang cerdas. Yang dibutuhkan Bang Sani adalah akal
yang waras. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.